Selamat pagi Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Rasyanda Olivia dalam program acara Podcast Time, waktunya podcast. Nah, masih mengulik mengenai keunikan yang ada di SMK Negeri 1 Kendal. Kali ini kita akan membahas mengenai batik ekoprint yang sedang dikembangkan oleh jurusan busana. Yuk kita langsung saksikan dulu cuplikan pembuatan batik ekoprint. Di tengah-tengah kita sudah kehadiran Ibu Awalia Hoirunisa SPD selaku pembimbing proses pembuatan batik ekoprint. Nah Bu, saya penasaran nih, apa sih itu batik ekoprint? Untuk batik ekoprint, sebelumnya Ibu akan coba meluruskan dulu ya pemahaman tentang batik dan ekoprint. Jadi kalau batik dan ekoprint itu dua hal teknik pemberian motif yang berbeda. Jadi kalau misalkan batik itu ada macamnya batik tulis dan batik cap atau kombinasi batik tulis dan batik cap. Dan tekniknya adalah memberikan malam kepada kain untuk menjadi perangga atau salah satu teknik yang ada di batik. Kemudian kalau misalkan ekoprint adalah pemberian motif kepada kain yang tekniknya adalah mengeluarkan tanin warna di daun sehingga membentuk motif di pada sebuah kain. Berarti berbeda ya Bu? Iya, jadi beda antara batik, ekoprint. Batik sendiri, ekoprint satu teknik yang berbeda juga. Iya. Lalu bahan utama dari ekoprint itu apa aja Bu? Kalau bahan utamanya ada kainnya sendiri, ada beberapa jenis kain yang memiliki serat dari serat alam, ada kain sutra, kemudian kain mori, kemudian mori itu juga ada dua jenis, ada prima sama primis, kemudian ada juga rayon, tapi rayon yang viskos seperti itu. Baik, keunikan dari ekoprint itu apa sih Bu? Untuk keunikannya itu adalah dari kain itu setiap orang yang membuat itu menghasilkan motif yang berbeda-beda. Kemudian ketika membuat ekoprint juga kan ketika membuat modernnya, terus kemudian takaran warnanya itu kan ada resepnya. Kemudian dari resep itu apabila takarannya berbeda sedikit atau peletakan motif batiknya itu juga akan berbeda, menghasilkan motif yang beragam juga. Jadi seperti kalau misalkan kita memasak dengan tangan yang berbeda dengan resep yang sama tapi menghasilkan olahan yang makanan yang berbeda. Nah, sama seperti kita membuat ekoprint dengan resep yang sama tapi dengan tangan yang berbeda, nanti hasil ekoprintnya pun akan beragam gitu. Wah, menarik sekali. Jadi penasaran nih Bu, ada contohnya nggak Bu yang sudah jadi batik? Ada. Kebetulan saya bawa ini ada beberapa motif. Nah, ini jadi ketika membuat ekoprint itu ada dua kain, ada teknik yang hanya satu lembar kain, ada teknik juga yang dua kain, yang satu kain yang berisi, maksudnya kainnya ini mengandung morden, kemudian yang satu lagi ini sebagai blanket yang mengandung zat warna. Jadi yang ada mordannya nanti cenderung warna-warnanya akan lebih cerah seperti itu. Jadi siluet-siluetnya itu akan lebih kelihatan. Ini boleh dibuka. Jadi iya, Bu. semuanya dari kain ekoprint ini ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan zat kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan.
gitu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Wah, bagus sekali Bu. Bu, Iya. nah saya mau tanya, ini kok Boleh. bisa warnanya itu ungu seperti ini, itu terbuatnya dari apa Bu kalau yang menghasilkan warna ungu? Kalau yang warnanya ungu ataupun merah ini dari pewarna secang. Jadi kalau kita kan menggunakan pewarna alam. Nah, kalau misalkan pewarna secang ini menghasilkan warna merah. Tapi jika diketemukan dengan morden yang berbeda pula, warnanya juga akan berbeda. Misalkan kalau misalkan merah ini ketemu sama larutan morden yang ada tunjungnya, itu warnanya menghasilkan ada warna keungu-unguan tapi agak gelap, agak hitam kayak gitu. Terus kemudian kalau mau ungu seperti ini kita menggunakan sedikit tunjung dan ada kapur dan tawasnya gitu. Nah, metode dan tekniknya itu seperti apa Bu? Metode sama tekniknya, untuk metodenya yang penting kita menyiapkan kain, kemudian nanti di dalam kain itu ada ada dua kain. Kain pertama yang kita siapkan untuk dimasukkan ke larutan morden itu seperti resep nanti di dalam situ ada campuran tunjung, tawas, kemudian ada juga kapur, cuka, nanti dilarutkan ke dalam satu ember yang berisi 3 liter air. Tapi ini ada takarannya ya, nanti kalau kita ada waktu coba saya jelaskan lebih rinci lagi gitu. Nah, terus kemudian lembar yang kedua itu berisi zat warna. Zat warna ini adalah diambil dari warna-warna alam seperti secang. Kalau secang menghasilkan warna merah, terus kemudian ada tinggi dan jolawe, terus kemudian bahkan kemarin kita coba membuat pewarna dari daun manggis gitu. Terus kemudian ada juga pewarna dari ini akar mangrove, itu juga bisa keluar. Tapi kita belum coba, yang kita coba baru secang, tinggi sama jolawe. Nah, terus kemudian dari pewarna itu yang bagian modanya kita keringkan, kemudian kita tata daun. Jadi satu lembar yang sudah ada modanya itu kita tata daun. Terus kemudian ada pun daun-daun, itu ada daun yang menghasilkan warna, tapi ada juga daun yang tidak menghasilkan warna, sehingga ketika dibuka ini menghasilkannya hanya siluet seperti ini. Ini ada siluet seperti setengah bulan sabit, ini daun yang tidak menghasilkan warna. Terus kemudian ini juga ada daun yang menghasilkan warna, ini adalah daun cikri. Daun cikri ya. Nah, itu ada beberapa daun yang mengeluarkan tanin warna, tapi ada yang enggak. Tapi semuanya punya karakteristik yang sendiri-sendiri. Nah, setelah tadi udah menata daun, yang diberi zat warna itu kita coba tiriskan, kemudian kita bendangkan di atas kain yang sudah ditata sama daun. Nah, terus kemudian baru kita tumpuk, kemudian kita gulung-gulung seperti, kalau kita istilahnya namanya lontong, Mbak. Jadi kalau sebelum bikin kukusan, kita gulung-gulung itu kayaknya kita gulung-gulung dulu, kemudian baru setelah kita gulung-gulung kita boleh lipat persegi panjang atau digulung seperti bat nyamuk kayak gitu. Terus kemudian baru kita kukus selama 2 jam. Setelah itu boleh kita diamkan selama sehari ataupun kita langsung buka, tidak apa-apa. Kemudian setelah sudah kita buka, baru biasanya akan menghasilkan motif yang berbeda dengan orang yang berbeda juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya istilahnya kayak setiap kali membuat ekoprint itu ada kejutan kayak gitu, ada hal baru. Kita nggak bisa membuat ekoprint yang sama persis 100%, karena kan daunnya sudah beda, pewarnanya juga takarannya walaupun sedikit menghasilkan takaran yang berbeda juga. Terus kemudian setelah nanti kita akan udah buka, kemudian kita jemur. Setelah jemur sampai kering, setelah itu ditunggu. Biasanya kita tunggu selama 2 minggu. 2 minggu. Karena nanti warna yang tadinya sebenarnya ini tidak sekuat warna ini sebelumnya. Warnanya hampir mirip seperti ini.
jadi masih ada kayak ada putih-putihnya. Iya. Nah, selama 2 minggu nanti baru kita fiksasi. Nah, setelah difiksasi nanti barulah bisa kita produksi untuk dibuat busana, lenan rumah tangga, ataupun dijual dalam bentuk kain seperti ini. Nah, alasan dan tujuan pembelajaran pembuatan batik ekoprint itu apa sih, Bu? Oh ya, alasannya. Yang pertama, ini adalah salah satu program unggulan dari jurusan busana. Kemudian yang kedua, karena kita sudah masuk ke dunia ekonomi kreatif atau masuk ke ranah ekonomi kreatif, jadi kita memberikan wacana kepada peserta didik bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita olah untuk menghasilkan karya baru. Salah satunya adalah ekoprint ini. Nah, syukur-syukur dari sini ada beberapa anak yang akhirnya setelah lulus mereka punya minat untuk mendirikan usaha baik di ekoprint ataupun nanti inovasi baru lain dari teknik ini gitu. Iya. Keuntungan dari produk ekoprint itu apa, Bu? Keuntungannya apa ya, ada banyak sih sebenarnya. Kalau kita mau coba fokus di sini, kalau misalkan kita mau peduli sama lingkungan, itu sebenarnya ini adalah salah satu produk yang sebenarnya dunia cari ya, karena sekarang banyak sekali komunitas-komunitas atau lembaga dunia yang peduli kepada lingkungan, kecintaan kepada lingkungan. Bahkan sebenarnya kalau pabrik besar seperti garment ataupun industri lain kan dilihat dari ini juga, bagaimana mereka membuang limbahnya ke lingkungan, apakah limbahnya itu bisa terurai untuk menghasilkan limbah yang ramah lingkungan apa enggak. Nah, kalau misalkan kita menghasilkan produk dari ekoprint ini, selain kita bisa mencintai lingkungan, sebenarnya kalau misalkan kita punya channel yang baik ataupun komunitas yang baik, kemudian kita punya jejaring yang baik, ini bisa jadi salah satu produk yang bisa dikembangkan di pasar Indonesia ataupun mancanegara gitu sih. Itu cita-cita ya. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini udah bisa dibeli belum sih, Bu? Ini sementara masih dalam proses kita mencari resep yang paling bagus. Nanti insya Allah kalau misalkan memang sudah siap, kita akan coba pasarkan di panen karya gitu. Oh iya, berarti bisa dibeli di acara panen karya itu, Bu? Bisa insya Allah nanti. Nah, itulah tadi pemirsa pembahasan saya bersama Ibu Awalia mengenai ekoprint. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Saya Rasyanda Olivia, pamit undur diri dan jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya yang tentunya lebih seru.